warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ilenia Ayunitia. Saya dari Desain Interior 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi permasalahan dari perubahan gaya hidup pada studi mata kuliah saya, yaitu Children Center PSS Brawijaya Smart School. Di sini hal-hal yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah latar belakang Children Center Brawijaya Smart School, yang kedua visi dan misi, yang ketiga identifikasi indikator dari faktor internal serta eksternal gaya hidup, selanjutnya identifikasi timeline lifestyle dan fenomena tren perilaku gaya hidup, selanjutnya identifikasi permasalahan yang muncul pada perubahan gaya hidup dan mencari solusi. Selanjutnya, visualisasi 3D modeling dan deskripsinya. Yang terakhir adalah mood board dari desainnya. Latar belakang. Children Center PSS Brawijaya Smart School ini didirikan pada tahun 2010 oleh UPT Brawijaya Smart School Universitas Brawijaya Malang. Children Center PSS ini merupakan pusat pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan pendidikan mulai dari kelas TPA, Playgroup, dan TK. Berada di bawah naungan akademik Universitas Brawijaya, Children Center Brawijaya Smart School ini menerapkan sistem pembelajaran BCCT atau Brilliant Centers and Circle Time, yaitu metode pembelajaran yang memfokuskan anak untuk bereksplorasi dengan lingkungan sekitar serta dapat mengembangkan karakter anak berbasis religi nasionalis dan juga berkualitas. Untuk visinya sendiri, menjadikan Children Center Brawijaya Smart School UB unggul dalam berkarakter dan cerdas berdasarkan iman dan takwa. Untuk misinya sendiri itu menciptakan lembaga yang unggul dan berkualitas, menciptakan lulusan yang berkualitas bidang etika, moral sesuai dengan perkembangan usia anak. Yang ketiga, menciptakan lulusan yang cerdas dan berinsting positif dalam berpikir untuk mempersiapkan dalam pengembangan kemampuan akademik anak sesuai tuntutan lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir adalah menumbuhkan kembangkan anak untuk berkemampuan bekerja dalam kelompok dan peka terhadap lingkungan. Identifikasi indikator dan faktor internal serta eksternal gaya hidup. Untuk pelaku aktivitasnya sendiri, di Children Center ini didominasi oleh anak-anak dengan kisaran usianya itu 2-6 tahun. Serta ada beberapa orang dewasa seperti staf pengajar dan juga orang tua dari murid. Ruang yang dibutuhkan untuk anak itu harusnya aman, karena anak itu sering berlarian dan dapat mendukung tumbuh perkembangan anak. Beberapa kebutuhan ruang anak di Children Center yang dianalisis itu antara lain ruang tunggu, ruang perpustakaan dan komputer, sentra peran, ruang bermain, dan juga ruang guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal dari penggunanya. Yang pertama itu anak didik. Faktor internal dari anak didik Children Center Brawijaya Smart School ini yang diperhatikan adalah yang pertama itu faktor sikap. Anak didik itu suka mengeksplor lingkungan sekitarnya yang dipengaruhi oleh rasa keingintahuan anak-anak oleh lingkungan sekitarnya yang biasanya itu ditampilkan dengan pemilihan macam-macam warna dan gambar yang menarik serta interaktif. Yang kedua itu faktor persepsi. Anak didik yang dimana anak-anak identik dengan anak yang aktif berlari kesana kemari dengan temannya yang harusnya tempat bermain untuk anak itu harus aman dan juga minim untuk menyederai anak. Yang kedua yaitu staf pengajar. Di sini faktornya yang dipengaruhi adalah faktor pengalaman dan juga pengamatan dari para staf pengajar untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang cocok kepada para anak didik, yaitu bermain sambil belajar, yang dimana agar anak didik itu tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu faktor sikap dari para staf pengajar di Children Center yang dapat membimbing anak didiknya itu agar dapat menentukan minat dan bakat dari setiap anak didiknya. Untuk yang terakhir orang tua, di sini yang ditekankan itu adalah faktor sikap. Orang tua siswa itu mencarikan sekolah yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman serta memadai untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya. Next, faktor eksternal pengguna. Di sini yang dianalisis itu pertama adalah anak didiknya, yaitu yang pertama faktor kebudayaan.
yang diajarkan itu kepada anak didik adalah budaya sapa, senyum, dan juga salam yang diterapkan oleh guru, teman-temannya, orang tua, dan juga staf yang ada di sekolahnya. Yang kedua itu faktor keluarga yang diajarkan kepada para anak didik untuk bersikap ramah dan juga hangat kepada teman dan juga guru agar dapat melakukan komunikasi yang baik antar anak dan juga guru. Terus yang kedua itu untuk staf pengajarnya itu ada dua, yaitu faktor kebudayaan. Para staf pengajar untuk para anak didiknya itu memberikan kasih sayang yang hangat, sabar, dan juga murah senyum agar anak didik itu dapat merasa dekat dengan guru dan merasa nyaman untuk belajar serta menjadi teman berbicara serta bermain anak yang menyenangkan di sekolah. Yang kedua itu ada faktor keluarga. Staf pengajar memiliki sifat kekeluargaan dengan anggota lainnya agar dapat menciptakan suasana yang hangat dan damai di sekolah. Yang terakhir ada orang tua, yaitu faktor kelompok referensi. Orang tua siswa itu adalah memberikan sarana dan prasarana yang lengkap untuk anak agar dapat mendapatkan pendidikan yang baik serta nyaman untuk anak. Yang kedua itu ada faktor kelas sosial. Orang tua dari anak didik di Cibes Center Belajar ini bagian besar itu merupakan orang tua karir yang memiliki pekerjaan dan ingin anaknya itu mendapatkan pengasuhan serta pendidikan yang baik agar anaknya itu tidak merasa kekurangan. Untuk faktor eksternal ruangan, yang pertama ini ada ruang guru. Ruang guru ini termasuk ke dalam faktor kelompok referensi yang dimana desain ruang kantor guru ini sangatlah penting untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Guru adalah peran penting dalam lingkungan sekolah. Sudah seharusnya ruangan yang satu ini punya kesan nyaman dan juga produktif. Pada ruang guru tentunya banyak aktivitas yang dikerjakan di dalamnya. Serta dengan banyaknya aktivitas tersebut, interior berperan penting untuk menciptakan ruang kerja guru yang memberikan kesan bersemangat dan selalu termotivasi untuk bekerja. Dengan adanya ruang interior yang terbuka tanpa banyak sekat dinding, memberikan kesan interior ruang kerja yang luas, tidak sesak, serta penambahan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesan relaxing dan nyaman saat kerja. Yang kedua ada ruang bermain. Faktor eksternal pada ruang bermain adalah kebudayaan. Bermain bersama teman-teman itu adalah kebiasaan yang positif untuk dilakukan karena bermain bersama teman seusia adalah pembelajaran yang diberikan guru agar anak itu dapat memiliki sifat yang ramah dan juga tidak egois serta membangun kehidupan sosial yang baik bersama teman-teman seusianya. Untuk membangun kehidupan sosial yang baik serta nyaman di ruang bermain, maka interior yang digunakan harus bisa membuat anak itu merasa nyaman dan juga dapat bereksplorasi untuk ingin tahu tentang lingkungan yang di sekitarnya. Oleh karena itu, interior yang dirancang itu pun harus menyenangkan dan juga edukatif. Yang ketiga itu ada ruang tunggu. Faktor eksternal yang diamati di sini adalah kebudayaannya. Desain ruang tunggu yang nyaman itu penting untuk memberikan kenyamanan untuk para orang tua yang sedang menunggu anaknya selesai pembelajaran di sekolah. Orang tua yang datang dari luar itu panas dan juga biasanya terjebak macet karena di kota harus memberikan ruang tunggu itu yang membuat perasaan itu nyaman dan juga refreshing untuk para orang tua agar tidak bosan untuk menunggu anaknya selesai pembelajaran. Yang keempat, ruang perpustakaan dan komputer. Faktor eksternal di ruang perpustakaan komputer ini termasuk ke dalam faktor kelompok referensi. Ruang perpustakaan dan komputer ini dibuat mempermudah fasilitas dalam melakukan aktivitas membaca, belajar, serta keterampilan. Desain yang diterapkan pada perpustakaan dan komputer ini harus diinteraktif dan juga tenang agar anak itu dapat fokus untuk membaca dan belajar di dalam ruangan. Dukungan suasana belajar interaktif membuat anak itu akan lebih nyaman dan menyenangkan belajar di perpustakaan. Untuk yang terakhir, sentra peran. Faktor eksternal pada sentra peran ini adalah kebudayaan. Sentra peran ini adalah salah satu metode belajar sambil bermain yang dilakukan pada Cibes Center PSS ini. Sentra peran ini pun digunakan untuk area anak untuk belajar sambil bermain untuk mengembangkan seluruh potensi anak seperti bersosialisasi terhadap teman, mencoba berbagai jenis simulasi pekerjaan, berani tampil di depan banyak orang. Terus untuk sentra bermain peran ini pada umumnya itu terdapat berbagai jenis fasilitas di mana terdapat alat bermain, masa-masaan, peralatan bermain dokter, main sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya yang dapat menjadikan kegiatan yang memiliki makna belajar untuk anak usia prasekolah. Berikut adalah faktor internalnya. Yang pertama itu ruang guru. Di sini masuk ke dalam faktor pengalaman dan pengamatan. Para staf pengajar atau guru melakukan peranan penting dalam mendidik anak di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah
Terkhususnya lagi jenjang pendidikan anak usia dini yaitu TK atau TPA, yang dimana mengajar anak kecil itu harus dengan sabar dan juga teliti. Oleh karena itu, para staf pengajar harus memiliki ruangan untuk melepas capek. Dan ruangan ini haruslah nyaman dan juga terang untuk membangkitkan semangat bekerja, sekaligus dapat refreshing tenaga dengan campuran ruangan yang memiliki kesan natural dan juga luas agar tidak pengap. Yang kedua ada ruang bermain. Yang ditekankan di sini adalah faktor sikap. Ruang bermain ini digunakan untuk anak-anak itu dapat mengeksplor lingkungan di sekitarnya dengan teman-teman sebayanya dan juga dapat berinteraksi, bekerja sama dengan teman yang baik. Ruang bermain ini penting untuk mengembangkan sikap anak yang ingin tahu banyak hal, yang mempelajari lingkungan sekitarnya, membuat anak cepat tanggap dan peka pada lingkungan sekitarnya. Untuk yang ketiga ada ruang tunggu. Faktor internal pada ruang tunggu ini adalah persepsi. Ruang tunggu digunakan para orang tua untuk menunggu anaknya selesai sekolah. Maka dari itu ruang tunggu seharusnya itu nyaman dan sejuk untuk orang tua. Aktivitas menunggu anak mungkin bisa terasa lebih membosankan. Maka dari itu desain ruang tunggu dibuat senyaman mungkin dan relaksa. Orang tua itu betah untuk menunggu anak. Peletakan sofa dengan bentuk yang tidak kaku membuat suasana ruangan lebih bersahabat dengan orang tua lain agar dapat menciptakan lingkungan yang hangat dan juga dinamis. Yang keempat ada ruangan perpustakaan dan komputer. Faktor internal di ruang perpustakaan komputer ini termasuk faktor persepsi. Ruang perpustakaan dan komputer adalah ruangan yang terkesan serius dan juga kaku. Dengan adanya rak buku yang menjulang tinggi yang dapat menciptakan suasana ruang yang membosankan untuk anak. Oleh karena itu, desain perpustakaan dan ruang komputer untuk anak ini dapat didesain dengan interaktif dan tidak kaku untuk anak agar tidak bosan untuk belajar di perpustakaan, dengan pengaplikasian rakyat kecil sesuai dengan ergonomi anak, ditambah dengan adanya kursi santai atau bimbing agar anak itu lebih nyaman dan betah belajar di perpustakaan bersama temannya, serta memiliki kesan ruangan yang santai dan menyenangkan. Namun tetap diajarkan untuk tidak terlalu berisik di dalam ruangan perpustakaan dan kemudian agar dapat membaca dengan tenang, fokus sesuai dengan etikat dalam perpustakaan pada umumnya. Untuk yang terakhir, sentra peran. Faktor internalnya di sini adalah sikap. Sentra peran sendiri adalah pusat kegiatan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar yang dirancang untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik. Pada sentra peran ini, anak dapat bermain sambil belajar dengan menjadi peran yang mereka sukai, seperti melakukan pekerjaan aktivitas yang mereka inginkan untuk lebih mengetahui dan mengeksplor minat dan bakat anak sambil bermain yang menyenangkan. Pada sentra peran disediakan panggung kecil untuk anak berani tampil di depan orang banyak, menampilkan bakat dan minat anak kepada teman-temannya agar anak itu dapat melatih kepercayaan diri. Rentang periode timeline, lifestyle, dan tren interior pada Children Center TSS. Tren desain sekolah taman kanak-kanak umumnya khas dengan tampilan yang cenderung sederhana dan penuh warna. Pada era modern, desain yang cocok untuk taman kanak-kanak dan desain yang menyatu dengan lingkungan yang modern dan juga hangat serta nyaman untuk anak bermain dan belajar di taman kanak-kanak. Tampilan desain era modern pada taman kanak-kanak memiliki ciri-ciri bangunan yang pure, simple, dan menarik, yang berfungsi untuk merangsang otak para siswa-siswanya untuk secara otomatis dapat mengartikan dan memahami bahwa inilah desain bangunan yang kompleks dan padu. Aktivitas yang dilakukan anak-anak di taman kanak-kanak yaitu sebagai tempat mereka itu bergerak dan belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, dengan pengajaran dan kurikulum yang berkembang di lingkungan taman kanak-kanak. Dengan banyaknya aktivitas anak-anak di sekolah, maka desain ruang harusnya itu memiliki ruang yang cukup fleksibel untuk menampung berbagai kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, ruang sebagai area multifungsi dikembangkan guna untuk melakukan pembelajaran yang fokusnya penting dari desain era modern saat ini. Selanjutnya, identifikasi permasalahan yang muncul pada perubahan gaya hidup dan solusinya. Perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran. Pendidikan anak usia dini pada Undang-Undang Dasar 1945 mensyaratkan agar seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk adanya pendidikan untuk anak usia dini atau PAUD. Sistem pembelajaran anak usia dini ini sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 yang menyatakan bahwa anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal.
permasalahan yang muncul pada sistem pendidikan anak usia dini ini ada beberapa, yaitu program atau bahan pengajaran yang akan diaplikasikan pada anak, sarana dan juga fasilitas sekolah, serta pengenalan minat serta bakat anak, perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi pada sistem pendidikan anak usia dini ini adalah mengenai fasilitas serta sarana yang akan digunakan para siswa serta tenaga pendidik untuk mendukung pembelajaran. Sebab pendidik itu harus mampu memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan keadaan pembelajaran pada anak, yang dimana kesalahan pada pemilihan metode pembelajaran ini itu dapat membuat gagalnya proses pembelajaran pada anak. Metode pembelajaran dikatakan efektif dan efisien dalam pembelajaran apabila siswa itu dapat menguasai materi pembelajarannya. Solusinya dari perubahan perilaku siswa itu ada metode pembelajaran yang dapat dijadikan salah satu alternatif untuk anak-anak, yaitu metode bercerita, demonstrasi atau peraga, sosiodrama, serta karya wisata. Dari beberapa contoh metode yang baik untuk pembelajaran di atas, oleh karena itu Children's Center ini menggunakan metode pembelajaran sentra, yaitu sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid dan guru hanya sebagai wadah untuk membantu siswa. Metode pembelajaran sentra ini juga itu menerapkan suasana kelas yang menyenangkan, bermain dan juga belajar. Sentra yang diterapkan pada sentra seni, sentra peran, persiapan, dialog, dan alam yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai. Yang selanjutnya, perubahan strategi guru dalam memberikan pembelajaran. Sistem mengajar guru dulu itu cenderung itu satu arah. Guru itu menjadi pusat pemberitahuan tanpa aktif melibatkan murid dan tidak begitu memperhatikan minat serta bakat dari setiap anak didik. Seakan-akan semua anak itu sama, tidak memiliki keistimewaan yang harus digali lebih dalam lagi. Guru belum melihat sedalam itu untuk mengajar kepada anak didiknya. Yang kedua, seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, banyak guru khususnya di Children's Center mulai mengaplikasikan metode BCCT, yaitu Brain Centered and Circle Time, yaitu metode pembelajaran yang memfokuskan anak itu untuk bereksplorasi dengan lingkungan sekitar agar dapat mengembangkan karakter anak yang berbasis religi, nasionalis, dan juga berkualitas. Sistem metode pembelajaran BCCT atau Brain Centered and Circle Time ini, guru hanya menjadi wadah belajar untuk membantu anak. Metode pembelajaran ini menerapkan 8 ruang kelas atau sentra. Namun pada Children's Center ini hanya terdapat 5 sentra yang meliputi sentra alam, peran, seni, dialog, dan juga persiapan. Metode pembelajaran ini juga menerapkan suasana kelas bermain dan belajar sehingga membutuhkan ruang kelas yang cukup lebar. Untuk visualisasi 3D modeling. Ini adalah ruang tunggu atau koridor kelasnya, before-nya. Yang dapat dilihat di sini itu ruang kelas, ruang tunggu atau koridor kelasnya ini masih terlihat berantakan, yang dimana banyak sekali rak-rak yang ditata tidak rapi, dan juga raknya ini tidak sesuai dengan anak-anak. Nah, ini adalah redesainnya ruang tunggu atau koridor kelas. Yang di sini itu lebih ditekankan itu ergonomi sesuai dengan anak-anak. Dan terus ini ada penambahan rak sepatu untuk anak-anak. Deskripsinya di sini itu ruang tunggu dan koridor itu didesain dengan tema natural dan playful yang terlihat dari material dinding, lantai, serta beberapa furnitur yang terbuat dari material kayu yang membuat kesan ruangan itu natural dan hangat, serta meredam beberapa warna yang kontras agar terlihat itu lebih seimbang. Kesan playful dapat dilihat dari perpaduan warna kontras kuning, merah, biru, dan hijau pada beberapa furnitur dan juga plafon yang membuat kesan ruangan itu tidak kaku dan menyenangkan untuk anak-anak. Plafon yang berbentuk segi 6 melambangkan logo dari instansi, yaitu Universitas Brawijaya, mencerminkan bahwa sekolah Children's Center ini di bawah naungan Universitas Brawijaya. Ini adalah mood board-nya. Yang kedua, ruang perpustakaan dan komputer. Di sini tuh ruang perpustakaan dan komputernya ini masih terlihat biasa saja dan tidak tertata dengan rapi, terus kurang menyenangkan untuk dilihat anak-anak dan kesannya masih terlihat kaku. Ini adalah redesainnya.
Untuk ruang perpustakaan dan komputer ini didesain dengan tema natural dengan adanya perbedaan zona. Pada bagian depan terdapat zona komputer untuk anak bermain komputer, belajar, sedangkan pada bagian belakang itu terdapat zona perpustakaan mini atau pojok membaca yang digunakan untuk anak membaca buku dengan cara lesehan atau duduk di beanbag. Dan terdapat meja kecil. Penggunaan beanbag ini akan menciptakan suasana yang santai, tidak kaku pada area perpustakaan dengan tambahan gambar binatang kesukaan anak-anak dan perpaduan lampu dan dinding kayu membuat suasana menjadi nyaman dan santai. Berikut adalah mood board-nya. Nah, ini adalah ruang bermain atau ruang bermain untuk playgroup-nya. Ini adalah desainnya. Ruang bermain didesain dengan tema natural dan playful yang terlihat dari material dinding, lantai, serta beberapa furnitur yang terbuat dari material kayu yang membuat kesan ruangan ini natural dan hangat serta meredam beberapa warna yang kontras agar terlihat seimbang. Kesan playful dapat dilihat dari dekorasi dinding yang menggunakan gambar hewan kesukaan anak-anak serta penggunaan warna merah kontras yang mencolok pada pintu dan jendela memberikan kesan ruangan yang aktif dan juga ceria. Pengajar di ruangan ini tidak menggunakan kursi jadi alat duduk dengan alas karpet berbulu yang nyaman. Di situ juga berfungsi untuk meminimalisir kecelakaan furnitur yang tajam pada anak. Ruang bermain ini multifungsi yang dapat juga digunakan sebagai sentra alam dengan membuka pembatas pintu geser di tengah ruangan agar ruangan ini terlihat lebih luas. Ini adalah mood board-nya. Berikutnya sentra peran. Di sini sentra perannya itu ruangannya masih terlihat berantakan dan tidak mencerminkan anak-anak, jadi ruangannya ini terkesan lebih kaku dan berantakan, tidak terorganisir dengan baik. Ini adalah redesainnya. Sentra peran ini didesain dengan tema natural dan juga colorful, kecap. Konsep natural dapat dilihat dari hampir keseluruhan ruangan yang menggunakan material kayu pada lantai serta dinding yang memiliki fungsi untuk meredam suara, karena pada sentra peran aktivitas anak ini akan lebih berisik karena anak itu akan melakukan banyak permainan dan juga melakukan peran di atas panggung bersama dengan teman, sering berinteraksi secara lisan. Konsep colorful dilihat dari plafon yang menggunakan bentuk segitiga dan furnitur dengan warna kontras seperti kuning, merah, biru, hijau untuk memberikan kesan ruangan yang ceria dan juga aktif. Berikut adalah mood board-nya. Yang terakhir adalah ruang guru. Ruang guru ini desain dengan tema yang lebih natural dan tenang. Yang terlihat itu dari material dinding, lantai, serta beberapa furnitur yang terbuat dari material kayu yang membuat kesan ruangan natural dan hangat akan memberikan pengaruh yang merilekskan badan serta pikiran para staf pengajar setelah bekerja mendidik anak murid, serta material kayu dan adanya tanaman hijau membuat para guru dapat merasa rileks dan refreshing untuk dapat lebih produktif dan selalu termotivasi untuk bekerja. Warna kontras itu ada hanya di beberapa bagian seperti plafon dan juga pintu masuk kantor yang berwarna kuning. Berikut adalah mood board-nya. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.